Kejaksaan Agung menyerahkan uang sebanyak daripada 6,6 triliun daripada sitaan pengusaha ataupun kejahatan-kejahatan yang menguasai hutan Indonesia tanpa izin. Jadi uang ini sudah diserahkan kepada Menteri Keuangan, yaitu Purbaya, agar uang ini diamankan dan dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang ada di negara ini. Cuman pertanyaannya sekarang, uang ini diambil dari siapa dan perusahaan mana? Dan mana orangnya yang melanggar hukum itu? Ya, bukan hanya kita ini semata-mata butuh duit, memang butuh duit. Tapi nggak semata-mata itu saja, ya. Kalau itu saja, kalau hanya uang seperti itu yang kita nampakkan, yang kita tunjukkan, kita pamerkan, kita banggakan, itu yang kita bilang menegakkan hukum. Omong kosong itu. Itu omong kosong, itu penegakan hukum apa itu macam itu? Orangnya siapa itu yang kena denda ataupun yang melanggar hukum, membabak hutan ataupun mengambil hasil-hasil bumi Indonesia tanpa izin? Mana orangnya? Mana perusahaannya? Buktikanlah, tunjukkan dong orang-orangnya di situ. Ini orangnya, uang ini dari sini, dari perusahaan ini orangnya, ini pemiliknya, begitu. Kalau cuma hanya uang segini, sekian triliun, enggak terlalu bangga kita dengan uang itu. Ya, memang butuh uang, Indonesia ini butuh uang. Tapi kalau maksudnya, kalau mau menegakkan hukum bukan seperti itu. Kenapa? Karena orang-orang itu enggak jerah kalau hanya seperti itu. Karena mereka itu dianggapnya menjudi. Ya, bisnis mereka itu nanti artinya untuk menggelamkan hasil-hasil ataupun boleh dikatakan koruptor-koruptor Indonesia ini, mereka itu menganggap menjudi. Ya kalau waktunya sial ya kalah begitu. Tapi niatnya tetap ada. Tetapnya ada menjudi begitu. Walaupun dilarang jangan menjudi, tetap menjudi, kira-kira begitulah dia punya prinsip-prinsip daripada mereka-mereka yang ingin membabak daripada hasil bumi ataupun koruptor-koruptor yang ada di Indonesia ini. Jadi kalau hanya uang aja ditunjukin, dipamer-pamer begitu, tak guna itu, tak akan guna, tak akan ada jerah-jerahnya. Mereka akan berbuat lagi. Karena apa? Ya syukur-syukur nggak ketahuan. Iya kan? Syukur-syukur bisa dilobi. Ya. Jadi kalau cuma hanya begini saja pamer uang triliun-triliun, nggak cukup hanya seperti ini. Ini bukan undang-undang namanya, nggak menegakkan undang-undang, nggak perlu itu undang-undang itu kalau seperti ini. Kalau cuma merampas-rampas begini, ya harus tangkap orangnya, bawa orangnya, tunjukkan ke publik. Jadi bukan tidak butuh sebenarnya uangnya, tapi maksudnya itu kedua-duanya. Kalau hukum di negara tetangga kita sana atau Malaysia atau Singapura itu dibilang hukum apa? Apabila melanggar undang-undang ini, hukumannya denda sekian ribu dolar atau penjara sekian tahun atau dua-duanya sekali. Itu bunyinya kalau undang-undang di negara tetangga kita. Jadi istilahnya nggak cukup seperti hanya menunjukkan uang aja, tunjukkan orangnya. Apabila memang dibebaskan dia, tunjukkan dulu sama orangnya. Jadi biar publik itu puas gitu. Oh, si Anu ataupun perusahaan ini harus dijaga-jaga ini. Perusahaan ini harus diperhatikan ini. Orang seperti ini harus dilihat ini, harus dijaga ini. Harus seperti itu. Jadi masyarakat itu tahu dari mana sumbernya uang ini. Jangan-jangan kalau orang banyak yang bilang, jangan-jangan pura-pura dibuat itu uang dari bank itu dibuat di situ. Ya. Jadi banyak sekarang yang bertebar isu ini, jangan-jangan ini dibuat seperti ini untuk pengalihan isu daripada masalah banjir bandang yang ada di Sumatera, ya. Karena bagaimanapun kemarin kan dituntut masyarakat supaya itu dibuat daripada kejadian nasional, ya. Jadi ini jadi banyak ini berseluruhan ini apanya. Makanya kalau pemerintah ini jangan tiba-tiba tunjukkan uang, tak dari mana sumbernya. Hanya cuma ngomong-ngomong itu aja nggak bisa. Inilah apanya Indonesia ini. Cuma hanya cerita-cerita, ngomong-ngomong di podium begitu. Coba ini orang-orangnya, kenapa? Kalau memang penjahat itu, kenapa kita harus lindungi? Kenapa harus kita sembunyikan? Kalau memang betul-betul penjahat, kita
sudah menjas mereka ataupun menstempel mereka itu penjahat begitu ya. Kenapa kita harus lindungi mereka? Kenapa harus takut untuk menunjukkan ke publik? Eh? Kalau penjahat, pencuri HP ataupun pencuri ayam itu ditunjukin di depan publik. Kenapa yang ini yang triliun-triliunan nggak mau tunjukin ini? Jadi ini tapi pemerintah seperti inilah nggak memuaskan daripada masyarakat. Jadi apapun yang dibuat presiden, walaupun bekerja keras atau bagaimanapun, kalau tidak bisa tersalurkan kepada pemikiran masyarakat begitu ya, yang seperti yang saya bilang itu, tunjukkan orangnya ini, dari mana sumbernya uang-uang ini, siapa orangnya, yang mana orangnya di situ, dan perusahaan apa yang dimiliki mereka, ya kan? Dan kedua, setelah disita daripada harta-harta ataupun usaha-usaha yang melanggar hukum, yang merampas daripada hutan-hutan yang selama ini dikelola mereka tanpa izin itu, udah ditarik negara. Itu dikasih kepada siapa? Uang apa itu? Yang katanya itu sudah mencapai 3,5 juta. Ya, itu kepada siapa diserahkan itu? Siapa yang mengelola itu? Katanya dikelola sama BUMN. Kalau dikelola sama BUMN sama juga, tetap juga itu. Kalau BUMN dikasih juga itu, ya sama juga bohong. Emang selama ini BUMN ada untungnya? Tak ada kan? Jadi sudahlah. Ini kalau sudah main-main seperti ini ya, supaya ada lagi korup-korup nanti dirutnya lagi, komisarisnya lagi, orang itu main korup lagi di situ. Kalau udah diserahkan sama mereka, pasti dia nggak ada untung. Yang selama ini kan begitu. Perusahaan-perusahaan BUMN ada untung nggak? Nggak ada untung kan? Semua mentipu, semua mentilip semua, berlomba-lomba semua untuk tilip hasilnya itu. Sebenarnya Prabowo tahu lah, tapi nggak ngerti lah kenapa seperti kayak macam sandiwara ini permainan ini sekarang, nggak ada pangkal ujungnya, kayak sandiwara dari dulu cuma hanya dipoles-poles dikit-dikit aja. Tapi kalau orang yang mikir ya, ataupun sudah bosan mendengar seperti ini, kayak dipoles-poles sedikit-sedikit begitu, dipoles-poles supaya agak meyakinkan dikit lah sama masyarakat begitu. Tapi kalau kita melihat ini ya udahlah, udah tidak masuk di akal lagi nih seperti ini. Hanya sekalian untuk membuat gebrakan itu, buat gebrakan itu betul-betul kena ke pikiran masyarakat begitu ya. Kena dengan perasaan masyarakat begitu. Jangan buat gebrakan tapi tanggung-tanggung. Tunjukkan uang tapi orangnya dari mana sekarang penjahatnya itu. Ya. Jadi bukan cuma uangnya yang perlu, penjahatnya juga perlu dipertunjukkan ya. Perusahaan yang punya penjahat itu juga tunjukkan perusahaan apa namanya dan di mana dia beroperasi, kan begitu. Jadi harus tegas, jangan cuma hanya tunjukkan sekian miliar, sekian triliun, begitu, hanya begitu-begitu aja. Tapi tetap juga tidak ada nanti pangkal ujungnya ini. Setelah disita itu dia punya kejahatan-kejahatan konglomerat itu, disita negara, diambil 3,5 juta hektar itu baru dikelola BUMN lagi katanya. Selama ini BUMN nggak pernah memberikan hasil ke negara, malah mereka disuntik-suntik negara kok. Disuntik negara lagi dana sama mereka. Jadi bagaimana? Ini yang perlu diperbaiki negaranya. Ini yang perlu diperbaiki. Jangan terlalu banyak retorika-retorika tidak masuk akal. Begitu kalau menurut saya.